Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kelompok kami yaitu mengenai judul sistem near setting. Mohon izin untuk share screen. Mohon izin sebelum presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Taruna Muhammad Ridwan Hakim. Kemudian Izin saya Taruna Prihamaulidan. saya Izin saya Taruna Rahmat Zulfikar Hidayat. Izin saya Taruna Alni Ilman Ahmad Hiroku. mohon izin saya akan mempresentasikan mengenai aplikasi PVSys. Next. Set pertama yaitu solar cell. Solar cell atau sel surya sendiri adalah perangkat yang mengubah cahaya matahari menjadi listrik menggunakan efek fotovoltaik. Terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon, sel surya menyerap foton cahaya dan melepaskan elektron yang mengalir untuk menghasilkan arus listrik. Disusun dalam modul atau panel. Teknologi ini digunakan dalam berbagai aplikasi dan merupakan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca selama beroperasi. Next. Kemudian PVSys. PVSys sendiri adalah aplikasi atau perangkat lunak atau software yang digunakan untuk merancang, mensimulasikan, dan menganalisis sistem pembangkit listrik tenaga surya atau fotovoltaik. Dikembangkan oleh perusahaan Swiss bernama PVSys SE. Perangkat lunak ini sangat populer di kalangan insinyur, perancang, dan profesional yang terlibat dalam industri energi surya. Berikut ini adalah logo dari PVSys itu sendiri. Kemudian next. Berikut ini yaitu ada beberapa fitur yang ada pada aplikasi PVSys. Yang pertama yaitu desain sistem PV atau fotovoltaik, yaitu merancang tata letak dan konfigurasi sistem tenaga surya. Kemudian fitur yang kedua yaitu database komponen, berisi data data komponen panel surya, inverter, dan baterai. Di situ dalam fitur tersebut lengkap beberapa komponen yang ada di situ. Kemudian fitur yang ketiga yaitu simulasi kinerja. Simulasi kinerja ini berguna untuk memprediksi kinerja sistem berdasarkan radiasi matahari dan kondisi cuaca yang ada. Next. Kemudian kita masuk ke software PVSys. Yang setelah kalian menginstal PVSys, kalian membuka PVSys lalu keluarlah seperti ini. Uh, Lalu kita dapat menentukan jenis PLTS yang kita gunakan, apakah itu on-grid atau off-grid. Yang on-grid adalah sistem yang terhubung langsung dengan jaringan listrik umum, memungkinkan kelebihan listrik yang dihasilkan oleh panel surya dikirim kembali ke jaringan dan menghasilkan kredit atau pembayaran dari penyedia listrik. Ataukah bisa memilih off-grid, yaitu beroperasi secara mandiri tanpa terhubung ke jaringan umum. Yaitu sistem ini menggunakan baterai untuk menyimpan energi yang dihasilkan oleh panel surya. Pada software PVSys ini, jika kalian ingin memilih on-grid, maka menekan grid connected. Jika memilih off-grid, maka menekan standalone. Yang step kedua yang kita lakukan adalah men-setting lokasi. Pertama kita membuka Google Maps atau Google Earth dalam laptop kalian, device kalian masing-masing. Kemudian pilih rumah kalian. Setelah pilih rumah kalian, eh, dapat diketahui longitude dan latitude dari rumah yang eh, diketahui dari Google Maps. Next. Kemudian longitude dan latitude tadi tersebut dimasukkan ke dalam PVSys, software PVSys. Dan kami mendapati rumah rekan kami uh, longitude yaitu min 7,45498 dan latitude 112,395 dan seterusnya.
Kemudian eh, setelah menentukan setting lokasi dan masukkan longitude latitude, kita menentukan orientation atau kemiringan panel surya tersebut. Kemiringan panel surya tersebut didasarkan dari eh, longitude yang rumah kita dapat dari Google Maps tersebut. Tadi kan terdapat -7, bla 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 bla. Nah, maka dari itu kemiringan tilt orientation ini setting pada 7 derajat. Kemudian ada user need. Setelah mensetting orientation, kita menentukan beban yang dipakai rumah kita dan penggunaan waktu beban tiap harinya. Misal lampu LED ada berapa dan berapa watt dan biasanya dipakai berapa jam per hari. Atau kulkas dipakai berapa kilowatt per jam per harinya. Dan selanjutnya adalah horizon. Dan untuk selanjutnya yaitu next. Selanjutnya yaitu sistem yang digunakan. Sistem yang digunakan dalam software PVSync ya ini adalah kita dapat memilih storage, PV array, backup, dan typical layout secara manual. Tapi software tersebut juga dapat mengarahkan agar kita dapat menggunakan spesifikasi yang cocok untuk digunakan di tempat kita yang akan kita gunakan solar set tersebut. Next. Dan dalam software PVSync itu sendiri ada fitur near shading. Near shading dalam software PVSync adalah konsep yang merujuk pada efek bayangan dari objek yang berada dekat dengan modul fotovoltaik atau PV, seperti bangunan, pohon, atau struktur lain yang berada dalam jarak dekat dari panel surya. Efek bayangan ini penting untuk diperhatikan karena dapat secara signifikan mempengaruhi performa sistem PV. Dalam PV Sync, shading dianalisis menggunakan alat simulasi yang mempertimbangkan posisi objek penyebab bayangan, sudut datang cahaya matahari, dan orientasi serta posisi modul PV. Alat ini memungkinkan pengguna untuk membuat model tiga dimensi dari lingkungan sekitar sistem PV dan menghitung dampak bayangan terhadap produksi energi. Jadi di software phasing tersebut ada dapat fitur near shading yang dapat menganalisa dampak bayangan yang akan menutupi dari solar cell tersebut. Next. Dan dalam fitur near shading tersebut terdapat tiga fitur penting yaitu 3D Scan Construction yaitu yang bertujuan untuk pengguna dapat membangun model 3D dari lingkungan sekitar dengan menambahkan objek-objek seperti bangunan, pohon, dan struktur lainnya. Jadi, kita dapat menggambar secara langsung apa yang ada di fitur PVSync yang ada di lingkungan yang asli untuk menghitung perhitungan agar dapat menjadi faktor acuan kalau kita membangun solar cell di tempat tersebut. Selanjutnya itu setting factor calculation. PVSync menghitung faktor bayangan berdasarkan geometri 3D dan posisi matahari sepanjang tahun. Dan yang terakhir yaitu simulation of energy losses. Dengan data bayangan yang hitung, PVSync dapat mensimulasikan kerugian energi akibat bayangan dan mengin- mengintegrasikan ke dalam analisis performa keseluruhan dalam sistem PV. Next. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan 3D objek, uh, photovoltaic dan obstacle yang menghalangi pada Mercedes. Setelah masuk ke aplikasi Physys, setelah mengisi orientation, user needs, system detail close, horizon, kita masuk ke optional yaitu Mercedes. Termasuk kita bisa menekan tombol construction
kita akan membuat penempatan dari untuk sebagai menghalang dari fotovoltaik itu. Di sini ada menu create, elementary shading object. Di sini kita akan bisa memilih bentuk dari yang diinginkan. Sebagai contoh, di sini ada tree untuk pohon. Di sini ada house plus two side roof. Ini bentuk rumah pada normalnya. Lalu ada rumah-rumah bentuk rumah yang lain. Ini hanya sebagai uh, bisa dibilang shading object untuk menghalangi dari fotovoltaik itu sendiri. Dan luasnya ini ada menu render untuk menunjukkan dari uh, objek 3D yang tadi kita telah buat. Dan perspektif. Lalu di create itu sendiri ada sebelum membuat biasanya kita buat dulu ground objectnya. Ground object ini kita bisa pilih mau lahan kita itu sebesar apa. Ini saya buat 100 kali 100 meter. Saya bangun rumah, ini hasilnya yang tadi kita. Lalu di create itu nanti ada single photovoltaic table. Dan ada juga jenis-jenis photovoltaic yang lain. Ini saya pakai yang single, lalu kita susun, kita tempatkan rumah, pohon maupun fotovoltaik tadi ke dalam lahan yang telah kita buat. Itu tapi untuk bisa melihat bayangan itu sendiri, kita bisa masuk ke render option, lalu nanti ada enable real time shadows, terus ada enable anti-aliasing supaya hasil dari renderan ini lihat lebih bagus. Setelah itu, setelah kita membuat objek 3D-nya, kita bisa keluar. Ini ada tabelnya. Ini ada hasil shading paper yang tadi. Bisa masuk dari ini ada grafiknya. Setelah itu, biasanya setelah kita melakukan kalkulasi, di sini ada tombol print. Ini menunjukkan setiap data yang telah kita buat tadi. Entah itu bentuk 3D-nya, hasil dari masing-masing fotovoltaik itu, maupun orientation dari desain 3D yang kita buat tadi. Kembali kita kembali. Ya, ini adalah hasil shading factor yang tadi yang telah kita buat jadi di modelnya dan juga telah kita lakukan simulasinya. Inilah data yang didapatkan oleh aplikasi Physis terhadap model 3D yang tadi. Sekian paparan dari kami berempat. Bila kurang dan lebihnya kami minta maaf. Terima kasih. Jangan lupa like video ini. Kami berempat mengucapkan terima kasih.